Kita sering takjub kan sama peradaban kuno dan segala kemegahannya, tapi pernah kepikiran nggak kalau hubungan mereka sama suara itu jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan? Ini bukan cuma soal musik atau nyanyian loh. Kita lagi ngomongin suara sebagai sebuah teknologi, sebuah alat yang super presisi untuk mengubah kesadaran, bahkan mungkin untuk membangun monumen. Oke, mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang bisa jadi bakal mengubah cara pandang kita soal bangunan kuno selamanya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Selama ini kan kita memandang arsitektur kuno itu ya sebagai mahakarya visual, indah buat dilihat. Tapi gimana kalau ternyata justru telinga kita, indera pendengaran kita yang jadi kunci buat ngebuka tujuan asli dari bangunan-bangunan megah itu? Coba dilihat dua contoh yang, wah luar biasa banget ini. Di Mesir ada Colossi of Memnon yang katanya bisa bernyanyi pas fajar. Terus pindah ke Meksiko. Di piramida Chichen Itza, kalau kita tepuk tangan di bawahnya, gema yang muncul suaranya persis kayak kicauan burung Quetzal, burung yang dianggap suci. Ini bukan kebetulan loh ya. Ini tuh rekayasa akustik, disengaja dan presisi banget. Dan ternyata fenomena-fenomena kayak gini tuh bukan cuma satu dua kasus aja, bukan anomali. Ini tuh kayak potongan puzzle dari sebuah gambaran yang jauh lebih besar. Yuk, kita lihat gimana keajaiban akustik ini tersebar di seluruh dunia. Hampir kayak, ya, sebuah simfoni ritual global. Yang bikin merinding tuh konsistensinya. Dari satu benua ke benua lain, nenek moyang kita tuh kayaknya paham banget kalau suara itu punya kekuatan. Kekuatan untuk mengubah realitas. Jadi mereka nggak cuma dengerin suara. Mereka membentuknya, menggunakannya secara aktif. Dan praktiknya ada di mana-mana. Coba kita lihat. Di Yunani kuno, mereka pakai frekuensi tertentu buat nyembuhin penyakit. Geser ke bangsa Celtic, mereka pakai drum dan trompet buat masuk ke kondisi trance. Di Tibet, ada singing bowls yang getarannya bisa bikin pikiran rileks banget. Terus Aztec dan aborigin Australia, suara itu jadi inti dari ritual dan penyembuhan mereka. Jelas banget kan, suara itu kayak bahasa universalnya teknologi kuno. Oke, sekarang mari kita kerucutkan pembahasan kita ke satu peradaban yang luar biasa, Mesir kuno. Kenapa? Karena mereka ini nggak cuma jago soal suara, tapi juga soal kebalikannya. Keheningan yang absolut. Nah, ini dia dualitas yang bikin kita kagum. Di satu sisi, mereka bangun ruangan kayak ruang raja di piramida agung, yang fungsinya buat memperkuat suara sampai ke level yang bisa ngubah kesadaran. Tapi di sisi lain, mereka bikin makam yang direkayasa biar jadi tempat paling sunyi di dunia. Gila kan? Mereka ini masternya suara, sekaligus masternya hening. Kita ambil contoh ruang raja. Ini contoh sempurna rekayasa suara mereka. Dibuat dari granit yang super padat, ruangan ini didesain, dan ini kuncinya ya. Bukan sebagai makam, tapi sebagai instrumen. Sebuah instrumen resonansi raksasa. Dan frekuensinya berapa? Setelah diukur pakai teknologi modern, ketemu angkanya 117 Hz. Para peneliti yakin banget ini bukan angka acak. Frekuensi ini dipilih khusus karena efeknya ke otak manusia. Sebuah rahasia yang kayaknya udah mereka kuasai ribuan tahun lalu. Jadi intinya apa? Intinya adalah mereka sengaja bikin ruangan yang bisa menghasilkan frekuensi spesifik untuk memicu pengalaman spiritual, untuk mengubah kondisi kesadaran. Mereka pakai arsitektur untuk ngobrol langsung dengan pikiran manusia. Kebayang nggak? Oke, sekarang kita balik koinnya. Kalau tadi kita ngomongin piramida sebagai amplifier raksasa, nah makam-makam suci mereka itu justru kebalikannya. Tujuannya adalah keheningan total. Dan teknologi di baliknya, wah itu brilian banget. Ini bukan sekedar bangun tembok ya. Ini tuh rekayasa akustik level dewa yang tersembunyi di depan mata kita. Caranya gimana? Ada 4 langkah. Pertama, dindingnya diukir pakai tekstur super kecil buat mecah gelambang suara. Kedua, bentuk ruangannya sengaja dibuat nggak beraturan, biar pantulan suara kacau. Ketiga, dindingnya dilapisin campuran mineral khusus buat nyerap getaran. Dan yang terakhir, mereka bahkan bikin rongga-rongga kosong di belakang dinding. Fungsinya kayak perangkap frekuensi. Mirip banget sama peredam suara modern. Terus pertanyaannya, kok kita bisa tahu semua ini? Nah, jawabannya ada di sebuah bidang ilmu yang relatif baru tapi keren banget. Namanya arkeoakustik. Arkeoakustik itu intinya studi tentang suara di masa lalu. Jadi para ilmuwan ini datang ke situs-situs kuno, bawa mikrofon super sensitif, laser scanner, terus mereka bikin simulasi komputer. Tujuannya buat apa? Buat mengukur dan membangun kembali gimana perilaku suara di tempat-tempat itu ribuan tahun yang lalu.
Coba deh bayangin, para peneliti ini bisa bikin simulasi akustik dari ruang raja atau dari kuil Karnak. Hasilnya, kita jadi bisa dengerin kayak gimana sih suara nyanyian ritual di sana ribuan tahun lalu. Kita jadi bisa mendengar sejarah bukan cuma membacanya. Keren banget kan? Dan inilah gunanya sains. Arkeoakustik ini nggak cuma dipakai buat membuktikan teori-teori yang luar biasa tadi, tapi juga buat ngedebunk mitos. Contohnya kayak mitos kalau suara manusia bisa terekam di dalam gerabah kuno pas lagi dibuat. Jadi, ilmu ini benar-benar memisahkan mana yang fakta, mana yang fiksi. Oke, jadi apa kesimpulannya? Semua penemuan ini mau nggak mau maksa kita buat mikir ulang tentang cara peradaban kuno memandang dunia mereka. Jadi, apa aja poin pentingnya? Pertama, suara itu bukan cuma musik atau hiburan. Buat mereka, suara adalah teknologi universal. Kedua, orang Mesir kuno itu jagonya luar biasa. Mereka bisa bikin resonansi buat ngubah kesadaran sekaligus bikin keheningan total. Ketiga, kita tahu ini semua berkat arkeoakustik, jadi ada dasar ilmiahnya. Dan yang paling penting, ini dia, buat orang zaman dulu arsitektur itu bukan cuma buat dilihat. Arsitektur itu sebuah pengalaman akustik, pengalaman yang dirasakan bukan cuma dipandang. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Penguasaan mereka soal suara dan keheningan ini kan nunjukin pemahaman yang dalam banget soal alam semesta. Kalau kita aja baru menemukan kembali ilmu suara mereka yang hilang, coba bayangin pengetahuan canggih apa lagi yang mungkin masih terkubur di luar sana, yang diam-diam nunggu untuk kita dengarkan.